Sekarang siapa perempuan yang dekat sama aku? Ya mungkin aku cuma bisa bilang bahwa Ayu Ting Ting. Nih anak aku lagi lomba, Den. Nanti bahas-bahas ya. Ini kan buat di YouTube karena ada vote YouTube dan segala macam. Tunggu tuh. Lu punya anak kan anak angkat nih. Iya, bukan anak angkat. Jadi kan gue punya yayasan nih kemarin. Udah roll aja ya. Ada yuk. Nah jadi gue tuh ngambil lisensi internasional namanya Miss Grand Internasional. Okay. Nah ini adalah perwakilan Indonesia di ajang Miss Grand Internasional namanya Aura. Aura Karisma. Aura Karisma. Oh ceritanya ini. Sekarang dia lagi tanding di Bangkok. Oke. Gitu jadi setiap harinya tuh dari dia ngasih vote challenge gitu. Oke. Oh jadi ini ceritanya beauty pageant. Bukan hanya sekedar anak angkat ya. Apa itu? Anak didik. Anak didik ya jatuhnya ya. Oh tuh. Jadi lu punya anak didik ya. Iya. Jadi kayak atlet ikut lomba aja gitu. Tapi ini beauty pageant gitu. Jadi lebih ke modeling ya berarti ya? Bukan modeling, beauty pageant. Beauty pageant. Iya. Berarti beauty contest. Ke look segala macam. Oke. Ada berapa totalnya? Total negara. Anak didik. Kalau kemarin gue nominasinya ada 5, tapi yang menang tuh 2. Tapi beda ke internasionalnya beda jurusan. Yang dia aku punya lisensi Miss Grand International, yang satu lagi Miss Intercontinental. Oh, berarti lu udah berhasil membuat seseorang menjadi sukses di bidang kecantikan. Yes. Melalui didikan lu nih. Yes. That's right. Jadi, dan itu passion lo emang ke dan situ? itu passion gue. Gitu. Jadi ini kita udah roll nih. Udah. Seru amat sih kita udah roll. Oh my God. Gak ada. Santai. Iya. Kita udah ngobrol. Saya mepet ke bapak dulu. Tapi gue gue pikir lo tuh orangnya ngeselin lo deh. Emang sih. Maksudnya kayak orang, maksud gue gini, kayak orang kalau ngebahas Deddy Sumargo tuh batuk lo ya? Iya. Enggak, gue udah. Iya, aku juga udah swab ya, jadi kita aman. Jadi gue tuh kalau ngeliat Deddy Sumargo kayaknya ngeselin, nyebelin, bla bla bla, sombong apa segala. Tapi ternyata lo enggak ya? Biasa aja. Basicnya sih emang apa kesan di depan itu gue sih. nggak ada yang bisa disombongin? Nggak bisa pak. Gue ngundang lu ke sini aja. Gue tuh mikir karena dari waktu itu kan sebenarnya kayak ada yang. Ini minumannya apa sih, enak banget? Hidrokoko. Oh wow. Mau masuk ya? Iya. Gue bantuin biar panjang. Baik nggak gue? Iya baik. Iya dong. Gue bisa melihat sisi lu itu kok. Gue ngelihat lu nih gini. Gue pertama ngundang lu tuh gue mikir. Kenapa gue mikir? Karena seorang Ivan Gunawan di TV itu adalah seorang yang besar. Amin. Bukan besar ini besar ya. Body juga. Ya, pokoknya besar semuanya lah. Hatinya juga besar. Amin, dan gue ngeliat lu adalah tipikal. Salah satu hal yang gue favorit dari lu adalah host yang suka nge-support dan nolong. Ya. Dominasi lu kadang-kadang lu tekan ke bawah untuk ngasih support ke yang lain. Jadi kalau gue tuh ngerasa gini, kalau orang itu kan yang pastinya setiap selebriti itu punya kebutuhan. Betul. Dia meluangkan waktunya untuk datang di satu acara itu. Ada message apa sih yang dia mau sampein gitu. Jadi gue tuh kurang suka sama yang namanya gosip sebenarnya. Karena menurut gue di Indonesia itu sesuatu yang membawa prestasi itu kayak jarang untuk di-highlight, jarang untuk di-support. Sedangkan terkadang orang itu untuk menjadi seorang bintang itu bukan hanya sensasi doang yang diperluin, tapi ya prestasi juga perlu gitu. Karena sekarang kan juga dengan adanya social media banyak orang yang mendadak famous, banyak orang yang mendadak tampil gitu kan. Nah, kita tuh harus memberikan edukasi bahwa lo masuk part of entertainment business itu gini ya, entertainment business tuh luas. Kayak misalnya lo kan datang dari atlet, dari atlet masuk ke dunia entertainment. Betul. Karena menurut gue atlet itu juga adalah sebuah tayangan hiburan gitu. Betul. Ya kan, karena lo menjadi sosok yang akhirnya lo punya fans, lo punya fanbase dan segala macam gitu. Dan kita juga entertain dengan cara sport lah ibaratnya kayak gitu. Kayak lo kan yang gini kan ngelempar bola seret terus udah gitu di-cut terus pas masuk diedit. Enggak. Iya kan gitu kan? Beneran. Emang sekarang teknologi tuh canggih ya? Enggak itu enggak diedit. Lu jangan bikin sensasi ntar lebih banyak lagi enggak bener, tapi maksud gua halus loh. Enggak, itu enggak diedit, itu beneran. Masa lu bisa nggak ngeliat set langsung masuk? Bisa dong, sama aja kayak lu di bidang lu. Lu bisa ngeliat potensi seorang model. Set gitu? Iya.
Lu sekarang Keren banget. Lu sekarang di bidang lu ngelihat cewek. Lu tiba-tiba bisa tahu kan ini potensial kan. Secepat itu orang lain nggak bisa ngelihat. Sama gue di bidang gue juga ibaratnya gue bisa ngelakuin itu tapi nggak langsung. Kalau dulu lu jadi atlet berapa tahun? 11 tahun. Wow. Sampai akhirnya usia lah yang menentukan harus istirahat. Enggak, gue 28 berhentinya. Malah pada saat usia lagi subur-subur. Pas lagi itu kalau di basket tuh 28 masih produktif tuh? Masih produktif gue. Jadi kalau orang berhenti tuh biasanya di 35 atau 40. Karena biasanya kan kalau kita di basket kita tuh hanyut dengan kondisi. Kita takut kalau mau berhenti mau ngapain. Kalau bisa panjang sampai usia 30 kenapa enggak. Karena pas lagi jadi atlet juga nggak ada kesibukan lain ya selain bangun pagi, latihan, terus ini digulung-gulung pakai es batu, berendam es batu gitu ya kan. Jadi inget deh. Emang lu main basket dulu? Enggak. Katanya siapa lu main basket? Enggak ya? Ya ingetan itu kan belum tentu harus bermain basket kan. Iya baik. Siapa tahu udah ketemu main basket kan. Pemain basket wanita. Oh iya baik. Bener pemain basket sih. Wanita. Jadi gue sebenarnya tuh sangat tertarik banget dengan profil lu. Karena gue ngelihat kalau di setiap tayangan, lu tuh kan emang lucu. Amin. Orang pinter bawa suasana. Amin. Selalu bikin orang ketawa. Amin. Selalu mencairkan suasana. Amin. Ya gue sih jadi diri gue aja sendiri sih. Gue gak pernah kayak pretending to be someone else. Nah ini nih yang gue maksud gue gini. Talenta gue itu mungkin yang udah Tuhan titipkan buat gue gitu. Jadi gue gak perlu menjadi orang lain. Dengan bentuk badan gue yang besar mungkin. Dengan pembawaan gue yang gemulai mungkin. Tapi lepas daripada semua itu ya bahwa there's a uniqueness on me gitu. Dan gue gak perlu takut bahwa ada orang yang mau mirip kayak gue atau mau ya similar jokes like me gitu. Tapi kalau gue tuh melakukannya semua spontan sih. Karena gue bukan pelawak loh, Nen. Maksudnya gue bukan pelawak. Jadi kalau lo ngasih gue skrip, oke, Igun lo harus lucu. Nah itu beban gue. Jadi makanya gue tuh nggak pernah ada kayak di acara sketsa yang gitu-gitu tuh gue malah bingung. Karena gue bukan Wendy Cagur yang memang terpola, oke kalau gini gue harus main gini. Nggak bisa, gue spontan aja. Dan spontanitas lu itu yang paling mahal yang membuat lu sekarang bertahan di TV itu paling lama lu termasuk. Dan kalau dibilang kan banyak nih yang di atas banget. Lu tuh stabil. Ya makanya gue tuh itu gitu, ya itu doa gue sih sama Tuhan ya. Gue tiap gue sholat, tiap gue doa mau tidur gitu. Gue tuh ya memang gue selalu minta sama Tuhan jangan kasih aku ngetop banget. Biasa aja. Jadi aku kayak gitu ya? Iya, aku minta biasa aja. Kenapa? Karena kalau biasa badan aku tuh bisa ngikutin mau kemana. Badan aku tuh nggak ketahan. Terkadang orang semakin senior, semakin hebat, semakin kaya, semakin sombong tanpa dia sadari. Iya, kita kadang-kadang nggak sadar. Dia kayak nggak mau ngeliat ke bawah, nggak mau ngebaur dengan sesuatu yang baru. Kadang dia kayak udah punya benteng sendiri aja buat diri dia. Jadi tanpa orang mau masuk itu takut tanpa disadari. Tapi kalau kita bisa ngikutin zaman, ngikutin situasi aja, ikutin aja gitu. Badan tuh dibawa ikut aja deh. Jangan ditahan, jangan kayak bikin benteng sendiri. Nggak enak badan kalau dibikin benteng sendiri tuh nggak enak. Ini yang menarik. Kalau gua dapet pemikiran kayak gitu dari pengalaman gue yang sesat ya. Pengalaman gue beliku-liku dari gagal nikah segala macam sampai gue akhirnya dapat wisdom lah ibaratnya. Dan menurut gue apa yang lu katakan tadi adalah suatu pembelajaran dan wisdom dan sangat inspiratif banget. Lu bisa dapat itu dari mana? Gue mungkin ini gue 5 tahun terakhir ini gue lebih berdamai sama diri gue. Jadi kita tuh susah loh untuk berdamai dengan diri kita. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan Tuhan tuh akan gali itu semua terus gitu. Jadi kalau kita mau becoming someone else, Tuhan nggak akan kasih kita posisi yang pas. Gitu. Jadi gue makanya gini, gue nggak pernah mengambil pekerjaan yang gue nggak paham misalnya. Ya kan. Jadi gue pernah tuh kayak sama Mas Dedi ya di OTD, gue tahu suruh build in masalah satelit atau apa segala macam. Karena itu bukan bidang gue. Gue akan gini, yang lo backup ya. Gue itu bukan bidang gue. Daripada gue kelihatan blow on, gue nggak ngerti. Atau lo suruh ngebahas gue mobil listrik gitu. Atau apa, bukan bidang gue. Ya kan. Jadi gue nggak mau, maksud gue, ya gue nggak mau tampil mengeluarkan statement dengan sesuatu yang gue nggak paham. Lo tau porsi lo lah. Gue tau porsi gue. Jadi kalau gue nggak tau, kadang kan orang gini, karena dia kepepet, dia pengen kelihatan sang disikat juga. Akhirnya kan malah
malah jadi bahan ketahuan orang kan. Kan lebihnya tuh biasanya orang kayak gitu tuh ke pembuktian. Ya. Nah kalau kayak lu, gue sih nggak pernah kasih pembuktian sih. Gue tuh orangnya nggak suka. Iya, gue nggak suka ngasih pembuktian. Oh ini gue nggak pernah kayak gitu. Jadi ya gue jalanin aja. Kayak sekarang gue punya program makeover di salah satu stasiun TV. Itu benar-benar yang ikut tuh benar-benar orang yang ngirimin surat ke gue, pengen di makeover dan gue ketemu at that time. Tapi gue bisa makeover orang itu menjadi sosok yang lebih wow. Tapi tetap ada porsi kehidupan dia. Wah kayaknya gue mulai nangkep nih. Lu tuh seneng ketika ada tangan lu, ada touch lu yang bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Tapi dari passion lu. Iya. Jadi kayak misalnya gini Den, aku tuh 15 tahun, 12 tahun deh. Aku tuh bermain di brand Ivan Gunawan yang harganya tuh puluhan juta. Jadi lo mau datang ke gue, ya lo harus tahu bahwa harga gue itu puluhan juta. Tapi gue akhirnya lelah karena gue harus dengerin permasalahan lo. Gue harus jadi best friend lo, sometimes tired karena gue sendiri punya masalah. Gue harus ketemu dengan klien setiap hari dengan permasalahan mereka, mau nggak mau mereka share ke gue. Gue jadi lama-lama pusing. Itu bukan kayak bagian dari servisnya kan? Paham, tapi lama-lama gue pusing. Jadi akhirnya kayak 2 tahun 3 tahun terakhir ini gue bikin ready to wear. Gue bikin busana muslim. Gue punya toko, lo bisa beli gue langsung ke toko boleh, lo bisa beli langsung pakai web boleh. Jadi gue nggak punya interaksi langsung dengan customer. Dan harganya itu gue touch. Jadi harganya tuh start dari 150.000, paling mahal mungkin 1 juta baju gue. Oh jadi lo melakukan pembaharuan dari sistem jualannya. Kalau gue main di harga puluhan, segmentasinya juga sangat terbatas. Dan gue makin complicated hidup gue. Umur bertambah, permasalahan bertambah. Terus gue suruh jadi pendengar orang-orang yang ingin didengar. Menurut gue capek. Dan itu salah satu caranya adalah gue bikin ready to wear. Dan hampir 5 tahun ini lu mengalami pembaharuan di diri lu, di mana lu mulai bisa berdamai. Itu ada triggernya gak tuh? Setiap permasalahan pasti ada triggernya pasti ada triggernya. Tapi buat gue so far sih gue jalanin aja. So far gue nikmatin aja. Gue ngeflow. Gue ngerasa gue juga gue tuh benar-benar ngerasa hidup gue tuh nggak ada persaingan. Lo boleh percaya boleh enggak. Itu dari awal kayak gitu atau dari awal? Oh dari awal. Gue tuh nggak pernah misalnya contoh di syuting aja ya. Oh gue harus lebih hebat dari dia. Nggak pernah ada pemikiran kayak gitu, nggak ada. Apalagi di fashion. Gua aja tuh gak segan-segan untuk menaikkan pamor desainer lain. Gua beli baju desainer lain. Kayak misalnya contoh Aura lagi lomba di Bangkok. Gak semuanya itu baju gue, Den. Gue ajak teman-teman desainer gue. Gue gak pinjem loh. Gue beli. Kenapa? Pertama gue tahu ini lagi pandemi. Semua orang butuh uang. Iya kan? Dan gue milih siapa desainer yang kira-kira karakternya tuh cocok sama badan anak gue. Iya, kadang-kadang kan kalau kayak gitu, lu kagak pengen ada touch daripada orang lain, itu kan sifat egois kita ya. Tapi sebenarnya mungkin dengan baju orang ini dia akan kelihatan lebih bagus kayak gitu. Iya, karena ada sesuatu yang gue nggak bisa, orang teman gue bisa. Apa yang teman gue bisa, gue nggak bisa. Sama kayak contoh lagi, misalnya lu datang nih mau kawin, lu bawa baju, misalnya lu bawa baju Sebastian Gunawan, atau lu bawa baju Ana Avanti. Hey Gun, gue mau bikin dong baju kayak gini. Oh gue kagak bakal buat tuh. Ya lu bikin aja sama desainernya. Kalau lu nggak mampu sama desainernya, jangan buat style itu. Jadi itu yang memang gue tanemin. Karena kalau segala sesuatu kita, oh bisa, oh harus, bisa, harus, capek. Bener deh. Kayak misalnya program syuting, kalau dikala lo sehari 1-2 acara aja udah cukup, ngapain harus 4 gitu? Iya, lu bisa. Jadi nggak ada apa ya kalau istilah nggak ada Lu quality-nya. tipikal orang yang bisa ngerem sih sebenarnya. Harus bisa ngerem, karena gue tuh kayak dari dulu dari awal dari lu kecil lu bisa ngerem. Harus bisa ngerem, karena gue tuang dulu ya. Nggak usah ini sensasinya luar biasa loh. Ya kan nggak ada gorengan atau apa gitu, nggak ada ya. Ini sampai kembung nih kita minum ya. Cheers, love, sex, and money. Oke. Gitu. Baru kali ini gue kedar sama bintang tamu gue, baik. Gue ngerasa lu sama gue kita hampir seusia ya. Nggak usah ngomongin umur ya. 40. Almost. Lu udah 40 apa this year 40? This year 40. Kenapa tuh? Sama ya. Tapi gue bilang sama dokter gue bilang, dokter aku mau muka aku stuck di umur 40.
Jadi nanti umur gue 50 ya kalau bisa mukanya masih segini. Kenapa? Gak apa-apa, gue gak kepengen tua aja. Lu seneng aja lah. Gue pengen tetap glowing di usia gue gitu. Nah dengan buat gue kan lu ada tipikal laki-laki yang tidak mainstream istilah gue. Lu punya gaya lu sendiri, lu punya visi lu sendiri, lu pengen seperti ini kayak lu bilang. Gue pengen stay 40 itu gitu. Kalau gue bilang itu adalah personal style. Betul, personal Jadi, orang lain itu nggak bisa mengganggu gugat your own personal style. Itu lo nggak bisa. Sebelum lu punya core yang kuat ini kayak sekarang, pasti kan banyak banget yang mempertanyakan. Contohnya maaf nih, kalau lu nggak suka diobrolin nggak apa-apa. Ivan nih sebenarnya suka ke arah mana sih? Ke cewek apa ke cowok? Kok dandannya begitu sih? Kok gayanya begini sih? Itu kan, sorry ya Van ya, kalau as a normal human, pasti ada ofensifnya juga. Di awal-awal pasti ada. Nih kalau gue gini ya Den, seks itu menurut gue bukannya cewek cowok kita harus patenin di depan. Seks itu berkaitan dengan kenyamanan. Orang juga mungkin nggak tahu kalau lo pernah diisapin laki. Orang juga nggak pernah tahu, ya kan? Orang juga nggak tahu kalau lo tuh fetishnya misalnya lo ngelihat laki sama laki main. Orang nggak tahu. Kalau jadi kan itu begitu, orang nggak tahu. Iya, orang nggak tahu. Itu kan masalah pribadi ya. Betul. Jadi buat gue itu bukan ranah yang menjadi konsumsi publik. Betul. Gitu. Jadi dengan gue belum menikah bukan berarti orang bisa menjudge gue seperti apa. Gue sih bukan tipe orang yang mau membela diri. Tapi gue memang dalam konteks kebutuhan hidup gue bahwa perkawinan itu untuk saat ini belum menjadi satu keperluan buat hidup gue. Karena itu adalah hak asasi gue yang harus bisa gue pertahanin gitu. Karena kalau perkawinan menurut gue belum membawa kebahagiaan, untuk apa gue memulai memikirkan kebahagiaan? Dan menurut gue perkawinan itu bukan sebagai keharusan. Walaupun mungkin kalau di agama atau segala macam itu diwajibkan. Dan bukan sebuah paksaan. Bukan sebuah paksaan. Tapi yang menjalani kehidupan itu kan gue. Betul. Dan gue merasa bahwa gue nggak mau kalau misalnya gue menikah akan ada timbul permasalahan baru dalam hidup gue. Kayak lu kan bermasalah terus kan perkawinannya. Yang sekarang ini baru adem kan? Iya, ini baru adem. Ini baru adem yang kan? Yang kemarin belum nikah ya Pak? Belum nikah. Belum ya. Lu jadi nikah ini baru sekarang ini? Baru sekarang ini. Tapi kemarin kayaknya heboh lu, kayak seolah-olah udah nikah berkali-kali ya Jack. Iya emang begitu ya kondisinya. Bapak tahu sendiri kan, saya mau nikahnya sama siapa ya. Kalau dibahas jadi panjang. Nyenggol kiri, nyenggol kanan. Benar, jangan. Nanti di acara Bapak aja itu. Iya. Jadi kayak menurut aku tuh halnya seperti itu sih. Gitu. Jadi kayak love life, sex life, segala sesuatu yang berkaitan dengan batin itu memang tidak gua share di publik. Karena buat gue itu bukan sesuatu yang harus di-share gitu. Betul. Kalau Denny tanya sekarang siapa perempuan yang dekat sama aku? Ya mungkin aku cuma bisa bilang bahwa Ayu Ting Ting. Kalau dari selebriti yang memang aku suka adalah Ayu Ting Ting. Selebihnya nggak ada. Lu menemukan kenyamanan dalam ngobrol? Love at the first sight. Love at the first sight. Iya. Gue sama Ayu Ting Ting tuh love at the first sight. Tapi gue punya prinsip, gue belum bisa lebih dekat sama lo. Karena ada hal-hal yang masih gue persiapkan untuk itu. Oh berarti lo mempersiapkan diri. Iya. Oh, love at the first sight. Love at the first sight. Dan gak pernah berubah. Berarti kita hantam nih. Ini gimmick, ada yang bilang gimmick. Ya terserah, gue mah gak pernah bikin gimmick. Oke. Gue gak pernah hidup dari engagement Instagram. Iya. Gue gak pernah hidup dari endorse, walaupun sekali-sekali ada, tapi gue nggak fokus ke situ. Gitu. Gue lebih fokus ke sebuah karya, sebuah komitmen dalam bekerja. Ini gue suka ini. Gue pengen tahu love at the first sight. Iya, gue benar-benar. Gue tuh kalau udah love at the first sight susah. Kayak gimana sih maksudnya lu lihat, lu suka? Gue lihat, gue cinta, gue sayang, tapi gue nggak bisa memiliki. Bukannya gue nggak punya nyali untuk memiliki, tapi gue untuk saat ini gue belum bisa Lu lagi mempersiapkan diri. Iya, gue sedang mempersiapkan diri. Iya. Berarti dia menjadi trigger buat diri lu untuk memperbaharui sesuatu. Yes. Betul kan? Karena menurut gue gini, kalau gue misalnya gue someday akan menikah dengan siapapun atau gue menikah dengan Ayu, yang harus utama adalah Ayu harus tahu gue luar dalam sampai ke dalam-dalamnya.
Dan jadi sampai sekarang dia udah tahu tuh. Dia udah tahu. Oke, dia udah tahu. Dia udah tahu. Oke. Dia udah tahu semuanya. Jadi maksud gue nggak mau hidup itu di pretending life gue nggak mau. Jadi lu pengen punya pasangan yang kenal lu sampai sedalam-dalamnya. Oh iya dong. Karena yang lu pengen jalani adalah sebuah hubungan yang jauh. Pure. Gue tuh pengen organik. Apa adanya. Ini diri gue. Iya. Lo lihat, gue mau pakai extension bulu mata. Boleh. Gue mau filler bibir. Gak ada masalah. Gue mau pakai krim perawatan. Walaupun hari ini gue dijemur matahari, tapi gue gak ada masalah. Gak ada masalah. Iya kan? Maksud gue gak mau kayak misalnya gue deket sama lo gitu. Lu jangan pakai bulu mata. Gue malu ngeliatnya. Lu jangan pakai ini. Gue gak mau, karena gue juga gak pernah ngelarang-larang lo gitu. Iya, lu gak bisa sama cewek kayak gitu. Nah, gak akan bisa. Ya tapi kan this is Indonesia, Jack. Jadi kan Indonesia kan we have to marry with the family also kan. Oh iya sih. Jadi gue harus gak ngerti ya, apa gue harus puas-puasin dulu apa yang gue inginin baru nanti gimana. Apakah bisa jalan dengan cara seperti ini. Gue ngerti gitu. Beban lu sih. Gue nangkep sih. Iya. Ngerti gak? Dilema itu ya. Iya kan? Gue ngalamin cuma dari versi gue. Iya. Jadi maksud gue gak gampang udah. Iya. Urusan percintaan kalau ngomongin sama Ivan. Udah. Gak gampang. Gue ngerti. Karena gue I'm very picky. Iya. I'm very picky. Terus satu picky. Yang kedua, gue tuh gak mau kayak gini. Kayak menikah itu kayak main-mainan doang. Gue gak mau. Lu masih punya tujuan yang baik buat pernikahan. Dan gue gak mau menikah itu untuk menyenangkan hati orang tua gue gak mau. Itu cakep. Karena yang bakal bahagia atau tidak kan gue, bukan orang tua gue. Betul. Gitu. Tapi di satu sisi, lu juga pasti berusaha menyimbangkan supaya jangan terlalu jauh lah. Iya. Dan itu sulit. Ya tapi emang itu harus diusahakan. Dan keresahan lu sampai sekarang ini, yang lu pendem, ya yang ada di batin lu, yang mungkin lu bisa cerita cuma hanya orang yang paling lu trust, yang paling lu deket. Sebenarnya gue nggak punya orang yang gue trust sih, biasa aja. Oh, lu nggak ada? Gue nggak punya satu tempat atau satu senderan yang gue bisa cerita, itu gue nggak ada. Kenapa? Nggak kepengen. Jadi kayak even gue kemarin punya kayak personal manager, personal assistants. Pernah gue ngalamin satu hal di beberapa bulan yang kemarin, satu permasalahan yang sekarang gue ngeliat adalah I think I don't need them anymore. Karena akhirnya mereka bisa Karena kalau kita kayak punya orang kayak personal assistants, lama-lama mereka jadi kayak ngerusak my life gitu. Iya, gue ngerti. Jadi gini kalau istilah gue, ketika kita tulus sama orang, belum tentu orang balas itu tulus. Dan apalagi orang yang lu bentuk, lu didik. Kalau istilah gue gini nih, anjing kita kasih makan tiap hari, dia sayang sama kita. Tapi manusia dia bisa belok sama Bukan, kita. kalau anjing dikasih makan setiap hari sayang. Kalau manusia kalau dikasih makan setiap hari dia sayang. Sekali kita telat ngasih makan ngelunjak. Nanya, mana makanan gua? Bener nggak? Tamparan banget sih. Iya kan, kayak misalnya lu punya asisten nih. Contohnya lu punya asisten. Lu mau ulang tahun kemana gitu. Kalau lu ngajak dia, berarti kan lu harus bayarin dia tiket supaya dia bisa ngikut lu ke sana kan. Pasti. Nggak mungkin dari mau ulang tahun ya, aku beli tiket ya, nanti kita kayak gitu. Nggak mungkin. Jadi semuanya itu memang terjadi baik karena ada imbalannya. Sekarang gue nanggep nih. Berarti lu termasuk orang yang akhirnya pada kenyataan hidup lu kecewa lah dengan beberapa perkara ya. Iya, jadi gue itu gini. Gue itu sering mengalami sebuah kekecewaan. Dan kekecewaan itu berada mungkin bisa di siklus 5 tahun sekali. Gue kayak ada kayak ada reshuffle kabinet. Dalam hidup gue tuh kayak ada reshuffle. Gue tuh merasa gejolak kehidupan gue itu bisa kayak per 5 tahun sekali, bisa per 3 tahun sekali. Kok gue jadi gini, kok permasalahan ini ada lagi ya gitu. Dan selalu connect-nya dengan orang yang paling dekat sama lo. Orang yang paling dekat. Jadi makanya akhirnya sekarang ini gue putuskan untuk kasarnya ini gue udah sampai rumah, lo cukup sampai depan pintu gue aja. Besok pagi lo ketemu gue lagi di tempat yang sama. Tapi berasa sendiri gak sih kalau kayak gitu? Enggak sih. Kalau gue kan kayak gitu juga, gue juga sama kayak lo. Dulu gue berapa kali kayak anjing gue ngapain sih? Terlalu kayak ngasih waktu gue, ngasih perasaan gue, ngasih emosi gue, ngasih hati gue, ngasih ketulusan gue. Sedangkan
value itu berbeda buat mereka. Kalau kita memvalue-nya mungkin tinggi, kita menganggap itu sebagai bentuk daripada respect yang tinggi, buat mereka itu enggak. Jadi akhirnya kita ngebentengin di diri kita. Ada satu layer di mana akhirnya ya udah lu di situ aja, layer lu nggak bisa masuk. Makanya kalau misalnya kita berbicara layer itu, layernya harus benar-benar agak jaraknya. Jadi nggak bisa kayak terlalu deket sama kita. Dan juga nggak bisa terlalu jauh. Yes. Dan tempat lu bisa nyaman dan bercerita sampai sejauh ini, yang lu harapin adalah Ayu. Iya, gue tuh gak tahu kenapa ya, gue tuh sama dia, lo kasarnya nih, gue kan ngeliat lo nih gak ada rasa kan. Tapi ini gue ngeliat dia tuh kayak, gimana sih kayak mata gue tuh ketarik, mata lo ketarik gitu. Love at the first sight. Love at the first sight, dan gue sangat percaya itu. Dan lo tahu, gue pernah juga love at the first sight sama seseorang. Maybe it's like 20 years ago. Dan sekarang gue bisa ketemu lagi sama orang itu. Serius. Terus nggak ada. Ya gue masih menyimpan love at the first sight, tapi ya gue pretending gitu aja. Playing cool dulu. Iya, playing cool. Tapi Tuhan tuh bisa kayak nemuin lagi gitu loh. Iya, bisa. Seru kan? Seru. Gitu. Lanjut. Yang mana nih jadinya? Yang mana? Yang 20 tahun lalu. Oh, lanjut. Tapi ya tetap ada jarak. Tapi maksudnya ya jadi sering ketemu aja. Jadi gitu. sering ketemu. Iya. Oh, sekarang lagi itu ya, kesana ya. Gitu. Harapan lu sih sebenarnya buat diri lu sendiri ya. Dengan semua perjalanan lu. Yang gue tahu, lu bisa share something yang mungkin segini nih. Yang ini enggak. Kedepannya, lu kepengen. Kamu tahu nggak? Kan kemarin sering lagi di social media tuh lagi rame istilah ghosting ya. Iya, ghosting. Gue sering banget ghosting. Serius? Gue sering banget ghosting. Ini gue ngomong sama lu ya. Misalnya nih gue deket sama lu nih. Gue deket sama lu nih. Gue pikir lu yang di ghosting. Lu yang ghosting. Iya, gue misalnya deket sama lu nih. Nanti ada satu hal dari lu yang gue ngedrop atau gue ilfil aja. Gue malas kan ngomongnya. Udah gue ghosting aja gitu. Iya. Nah, apa yang lu gak suka? Apa? Misalnya nih, lu ketemu orang baru kayak gue nih. Lu ketemu orang baru. Oh, gak suka nih. Yang gue nggak bisa nih. Gue nggak bisa. Kalau misalnya ketemu sama orang baru kan it's just a normal life. Oh, itu aman. Biasa. Tapi kalau misalnya nih gue udah teleponan sama lu tiap hari, udah ketemu, udah deket, terus ada sesuatu yang kira-kira dari lu yang gue kok nggak bisa gue terima ya, gitu. Nah gue bisa nge-ghost gitu. Apa tuh? Ya gitu, makanya gue tetap kabur aja gitu. Iya apa? Banyak. Kalau gue dulu nih cewek nih, gue cewek dulu kan, gue ketemu cewek, tahu-tahu misalnya pas lagi gituannya nggak enak Kok lu bisa sih belum nikah udah gituan? Gue kan nakal dulu. Oh, astagfirullahaladzim. Fuckboy. Yoi. Tapi gue sih pernah dengar. Contoh ini kan contoh tapi gue pernah dengar sih omongan-omongan katanya lu emang kalau enak. Ya dibahas di sini. Itu jadi kayak promosi ya Pak ya. Mohon maaf. Apalagi kalau habis olahraga ya. Kalau habis olahraga kadang kan susah tidur ya Pak. Iya, kalau nggak ada gitu-gitu kan. Saya ada kelebihan di situ. Tapi ada kelemahan di yang lain ya. Tetap ya. Paham. Ini kita lagi ngomongin ghosting ya, penyebab ghosting ya. Iya, jangan emosi. Iya, sabar ya. Saya suka mengingat masa lalu bersemangat lagi gitu. Iya. Soalnya udah nggak bisa sekarang ya. Kepengen udah nggak bisa. Oke. Tapi kadang suka ini nggak sih karena keseringan jadi punya banyak bahan perbandingan gak sih? Iya. Itu sebenarnya nggak bagus ya? Bisa bagus, bisa enggak. Tergantung ya kayak lu bilang tadi, akhirnya lu udah menemukan belum kedamaian di dalam diri lu. Ya. Bisa nggak lu nerima diri lu seutuhnya? Apa sebenarnya hal yang paling menarik dari Ivan menurut versi gua adalah lu menjadi diri lu apa adanya dan lu menerima itu. Ya. Tapi gue ngelihat perjalanannya nggak gampang. Ya. Dan itu sebenarnya gue pengen tahu lebih jauh. Cuma kan ada batasan di situ di mana gue ngelihat oh Ivan ini adalah orang yang pengen menyenangkan hati orang lain. Ya. Orang yang penting orang lain senang dulu. Tapi luka yang di dalam hatinya ini dibawa kemana? Ya, nah itu yang gue mau tahu, lu mau bawa kemana? Tetap di situ aja. Berarti belum sembuh ya? Belum sembuh. Dan gue belum menemukan obatnya itu apa. Gue sih udah sih. Gue belum menemukan obat. Ya maksudnya gini. Iya gue ngerti. Lo dapat proses kehidupan yang baru kan juga lu punya jalannya sendiri gitu. Dan gue juga punya jalan gue sendiri gitu. Dan gue nggak bisa lu gimana caranya terus gue ikutin dengan jalan lu juga belum tentu. Belum tentu. Banyak yang bilang, oh banyak berdoa sama Tuhan, rajin-rajinlah beribadah apa segala macam. Ya.
Banyak yang gue lihat beribadah bukannya hatinya jadi bersih malah jadi jahat. Jadi kalau memaknai ibadah tuh gue selalu yang selalu gue ucapin adalah gue selalu mengucap syukur. Ibadah gue tuh selalu mengucap syukur. Pertama gue bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan. Gue bersyukur atas setiap nikmatnya. Udah itu. Gue gak pernah minta sama Tuhan, aku minta jodoh. Aku sampai hari ini aku belum pernah minta jodoh sama Tuhan. Sebenarnya apa yang lo lakukan adalah salah satu bentuk ibadah yang paling core-nya utama itu sebenarnya. Karena maksudnya gini, Tuhan tahu kapan menempatkan dan mengirimkan jodoh untuk gue. Kapan Tuhan kasih gue kesempatan-kesempatan yang baru gitu. Dan itu butuh kesabaran loh. Iya. Gue sebenarnya bukan butuh kesabaran dan gue nggak bersabar untuk menanti itu. Dan gue ya jalanin gitu aja. Iya, tapi ketika lu menjalani ini yang paling menarik buat gue adalah nggak banyak orang yang menjalaninya dengan coba untuk, ya apalagi di posisi lu ya Pak. Ya. Karena gue tahu di luar sana banyak orang yang begini aja mengeluh, begitu aja mengeluh, begini aja mengeluh. Nah sedangkan lu enggak, lu jalan aja. Jalan. Tapi pasti ada yang dikorbankan. Korbankan tuh apa? Perasaan kita. Yang dikorbankan apa? Ekspektasi kita. Kadang-kadang yang paling jauh apa? Harapan kita yang patah gitu loh. Nah setiap kali lu patah, banyak orang yang datang dengan motivasi, sampai gue capek dengernya motivasi. Sebenarnya kalau orang itu kan walaupun dia memberikan motivasi, tapi orang itu senang di saat kita patah. Di balik dia memberikan motivasi, kasih wejangan-wejangan tai lah gitu kan. Tapi di balik itu orang senang di saat lo down, di saat lo jatuh. Makanya kita kalau bisa nggak perlu nunjukin di saat kita jatuh. Makanya gue mau lagi ada pikiran atau apa, yang gue ucapin, yang gue doa sama Tuhan adalah selalu mengucap syukur. Dan gue suka banget kata-kata itu. Gitu. Karena itu memang ketika kita praktekkan, dan gue pernah ngomong, kalau lu bisa mengucap syukur pada saat lu senang, itu biasa. Tapi bisa nggak lu mengucap syukur pada saat lu lagi susah? Sama kayaknya yang gue belajar juga, lu bersedekah di saat lu ada, itu biasa. Tapi di saat mungkin di ATM lu tinggal misalnya 2 juta aja. Ya lu kasih tuh 1,5 juta buat orang. Lu sanggup nggak? Itu yang jadi ini sih buat gue. Jadi semangat buat gue hidup. Gitu. Itu salah satu ilmu hidup paling tinggi tingkatannya menurut versi gue. Karena nggak banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi ngomongnya gampang. Karena ketika lu ngelakuin itu, ada sesuatu yang lu harus korbankan. Dan lu perlu hati yang besar loh. Dan menurut gue Van ya, ini statement gue. Dari semua yang lu jalanin, lu punya hati yang sangat besar. Untuk bisa menerima semua kondisi yang tidak lu inginkan. Dan itu sulit untuk jadi seorang manusia, seorang individu gitu. Dan itu mungkin... Ya telan aja sih. Telan aja. Kita nggak bisa, anjing nih lalalala, nggak bisa. Ya mulut mungkin bisa terkadang kalau udah nggak kuat banget bisa begitu. Tapi untuk semuanya, ya udah telan aja. Tapi awalnya kan nggak langsung ya, pasti. Iya nggak langsung. Tapi akhirnya lu sampai di titik di mana capek juga sih. Ya. Tapi ya di saat gue capek, makanya gue tuh pulang ke rumah pasti jam 9 jam 10. Gue mungkin makan di rumah, gue treatment muka, capek tidur. Teman ngobrol? Kalau udah sampai rumah nggak pernah ada teman ngobrol. Udah selesai di situ. Udah selesai sampai di situ. Jadi nggak ada yang gue tuh juga nggak pernah yang misalnya gue sengaja nelfon lo ngomongin orang, gue juga nggak pernah kayak gitu. Unik sih. Tapi banyak orang yang berpikir gini loh pada saat kondisi kayak gitu, kayak kita sendiri belum tentu juga loh, kayak berasa kesendirian enggak juga. Gue waktu kayak gitu gue nggak berasa sendiri, gue malah seneng. Karena memang saat gue pulang ke rumah itu udah yang limit gue udah memang harus istirahat. Terkadang aja masih nggak bisa istirahat karena kepala masih mikir kan. Akhirnya gue suka minumin obat batuk biar tidur. Oh iya, baik. Gue minum obat batuk, ya? 1 sendok, gue tidur. Batuk. Iya, deep sleep. Mau batuk, mau enggak, gue minum obat batuk aja. Makanya gue mau thank you nih sama obat batuk itu. Gue mau sebut namanya, gue gak dibayar ya kan. Nanti abis ini ada. Gitu, jadi ya kayak gitu sih. Hidup gue simple. I can go everywhere I want. Aku nggak pernah dijagain siapa-siapa. Aku mau ke Mangga 2, aku mau kemana, aku cuma sama supir aku. Jadi aku tinggal sama supir aku sekarang.
Jadi pas aku kemarin kena COVID juga dia kena COVID. Oke. Oh lu udah kena COVID? Udah. Oh iya bareng ya? Oh iya. Gitu. Walaupun dia nggak ada gejala, nggak ada apa ya, tapi emang Tuhan nitipin dia buat gua aja. Iya, dia sekarang ini yang ngejagain lo. Iya. Gitu. Nah kita tidak pernah tahu siapa yang datang, siapa yang akan pergi nanti. Yang gue pengen tanya terakhir nih, sebelum kita mengakhiri ya. Gue dapat banyak banget dan gue yakin banyak banget orang yang akan terinspirasi dari pengalaman hidup lo. Iya. Apa sih kebahagiaan terbesar dari seorang Ivan? Gue punya kebahagiaan besar di saat pertama gue bisa menjadikan seseorang itu wow. Gitu. Karena gue ini udah di taraf yang gue nggak perlu cari nama lagi. Nama itu udah ada gitu. Tapi gue misalnya gue ketemu lo nih, gue jadiin lo sesuatu, itu gue seneng banget. I can spend a lot of money for you, yang penting lu jadi lalala, dan gue juga nggak perlu lu nyembah di kaki gue, lu menganggap di bawah kaki gue ada surga juga nggak perlu, tapi gue seneng aja. Jadi banyak hal-hal yang batin gue tuh kenyang. Iya. Banyak hal-hal yang membuat batin gue kenyang gitu. Iya. Dan yang gue cari itu kepuasan itu kan di batin. Iya. Gitu. Gue nggak perlu ada publikasi, ada di headline atau viral, enggak. Dan orang nggak perlu tahu juga misalnya gue sedang melakukan apa gitu. Yang penting gue bisa menghidupkan semakin banyak orang. Gue bisa jadi jembatan buat banyak orang gitu. Gue nggak perlu apa yang gue lakuin juga dipuji-puji sama negara, sama segala macam juga gue enggak gitu. Jadi ya gue fight buat batin gue. Batin lu memuaskan batin lu memberi makan batin lu dengan hal itu. Yes. Sama halnya seperti Aura Karisma sekarang ini lagi berlomba di international. Iya. Gua kemarin mau minta support sama ya bisa bilang pemerintah deh, susah banget gua ketemunya. Ya kan? Tapi gue yakin someday kalau anak gua sampai berhasil, pemerintah akan nyari gua. Oh itu udah pasti sih. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya kayak negara lain kan pemerintahannya support ya gitu. Iya. Mungkin karena gue kurang gaul kali ya, jadi link gue. Nggak, kalau kita di sini agak kebalik ya. Kalau udah sukses baru disupport. Kalau belum sukses nanti dulu. Gitu. Emang polanya emang agak berbeda. Benar. Gitu. Kayak gitulah gitu. Tapi I'm so happy sama progresnya Aura sekarang. Jadi sekarang nih gue kerjaannya selain syuting-syuting, ngurus jahitan dan segala macam ya, gue memperhatikan, memberikan semangat gitu. Like that. Gitu. Dan kalau ada nggak hal-hal kecil yang selalu menjadi pegangan dari memori lu, yang selalu menemani lu berjalan di kala-kala lagi capeknya, di kala-kala lagi nyeseknya. Kayak gue tuh ada tuh memori-memori kecil tuh yang selalu nemenin gue. Kayak gimana sih maksudnya memori kecil? Kayak gue inget nih dulu gue pernah susah. Oh gue sih alhamdulillah gak pernah susah sih. Ibaratnya ini gue. Sorry jangan ngajak-ngajak deh kalau susah. Iya. Nah itu kan lagi cerita gue. Iya. Jadi ketika gue ngelihat seseorang itu lagi susah, gue tuh tidak segan untuk mengulurkan tangan karena gue pernah berada di kondisi kayak begitu dan gue tahu rasanya. Tapi tidak semua orang kayak gitu loh. Tidak semua orang kayak gitu. Itu ibarat gue memori-memori kecil yang menemani lu berjalan pada saat lu lagi lelah, pada saat lu lagi capek. Tapi itu memberikan kekuatan buat lu. Ada ya kalau gue sih memori kehidupan gue tuh ya mungkin lebih fantastis dari memori lu kali ya. Jadi kayak ya banyak sih hal-hal yang mengingatkan gue, bikin mood booster gue juga jadi naik lagi, jadi apa gitu. Tapi gue nggak bisa jelasin memori yang mana ya gitu. Karena menurut gue sesuatu yang udah lewat ya udah lewat aja. Gitu. Dan gue berusaha untuk mencari, bukan mencari ya, menanti satu memori baru aja. Gue tuh orangnya nggak pernah kayak nyesalin kenapa ya gue dulu begini. Gue nggak pernah. Kayak ya gue hanya bisa mengambil pembelajaran dari sebuah kesalahan yang pernah gue buat aja. Dan lu menyadari itu kesalahan. Ya. Dan yang pastinya udah setiap hidup gue pasti ada reformasi, ada reshuffle. Setiap berapa tahun, tinggal bulannya aja yang 5 tahun ya. Iya, bisa per 5 tahun, bisa. Jadi gue ada aja deh, Nek. Jadi yang pernah tahu asisten gue pakai narkoba, terus ketangkep, pernah. Ada satu lagi gue kehilangan emas gue di rumah. Ada lagi pegawai gue pada main dukun. Ups. Jadi yang membuat reshuffle gitu. Main dukun?
Yang didukunin siapa? Gue. Lu jadi gimana? Supaya gue jauh dari satu orang. Dan itu berhasil? Kalau menurut gue sih, gue berpisah dari orang itu karena memang keinginan gue. Bukan dari ulah dukun. Tapi karena gue tahu mereka pada main dukun, akhirnya gue kesel. Karena lu udah terlalu over protect sama gue. Ya, dan gue gak suka. Kejauhan sih mainnya. Udah kejauhan. Gitu. Udah jadi ada reformasi lagi, reshuffle lagi gitu. Iya, lu terus memperbarui hidup lu dengan orang baru. Jadi sekarang daripada orang main dukun buat gue, gue yang main dukun langsung. Cheers, love, sex, and money. Thank you. Oh, by the way, sebelum kita, gue bisa lu jadiin muse untuk... Iya, gue mau muse ya, bukan muse. Apa muse. Muse tuh apa sih? Muse tuh mungkin bisa jadi models atau jadi icon. Oh, bukan muse. Coba gue pengen lihat rambut lu kayak apa sekarang. Lu mau rapi lagi nggak? Belum bisa, lagi mau syuting film, Bo. Oh iya, lo kadang ngomongnya. Bisa nggak? Oke, kita bisa buat sesuatu. Iya. Lu ternyata masih ada orang mau main film, ngajakin lo. Masih laku dikit. Oh, alhamdulillah. Lumayan buat biaya rumah. Gua dong, kasih tahu dong. Gue pengen dia main film. Lu kan udah ada dulu. Iya, gue perannya bencong semua. Nggak ada tantangan buat hidup gue. Gue maunya acting. Kalau yang bikin gue nggak acting, gue capek Gue bertahun-tahun begini mulu perannya. Udah dapat cuannya banyak. Gak mau, gue mau jadi, gue ini kan aura gue tuh Christine Hakim. Lu kan tadi bilang ya, lu tahu takaran lu ya. Iya, enggak, tapi gue pengen itu challenge. Ini gila ya, nggak ada apa produser atau apa gitu yang ngelihat, emang pada nggak ada duit tau produser bayar gue. Nggak ada juga, lu kemahalan kalau itu gue baru jawab, gue pikir nggak ada. Udah kan?